Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat hidup di mana saja teman-teman berada, selamat bergabung kembali dengan channel Fantri Senior. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah informasi tentang perbedaan antara kategori 1 dan kategori 2 yang saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh rekan-rekan guru sekalian yang sudah nyatakan lolos dalam seleksi akademik tahun 2022 ini, ya. Banyak pertanyaan yang muncul tentang klasifikasi atau pengelompokan untuk kategori 1 dan kategori 2 dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Oke, sebelum kita masuk ke informasi dan pembahasannya, bagi rekan-rekan guru sekalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, berikan komen, dan bagikan ke media-media sosial teman-teman agar informasi yang Bapak dan Ibu ketahui juga diketahui oleh rekan-rekan guru yang lain. Oke, kita langsung masuk ke informasi dan pembahasannya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jika mengacu pada surat edaran dari Kemendikbud dengan nomor 0248 tertanggal 4 Februari 2022, ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan pada poin kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019, ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan ada dua kategori dalam pelaksanaan PPG untuk tahun 2022 ini, di mana kategori yang pertama yaitu guru yang TMT mengajarnya di bawah tahun 2015, dan kategori yang kedua adalah 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019, ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan, jika melihat pada rencana kuota PPG yang sudah beredar, di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan untuk PPG dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015, yaitu kategori 1 di bawah tahun 2015 TMT-nya itu dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, ya. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, untuk kategori 1 ini akan dibagi menjadi dua angkatan, ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita masuk dalam kategori 1 ataupun kategori 2? Itu dapat Bapak dan Ibu ketahui sendiri dengan TMT yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi, jika Bapak dan Ibu TMT-nya di bawah tahun 2015, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1, ya. Tetapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, dalam kategori 1 ini akan dibagi menjadi dua angkatan. Jadi tidak pasti bahwa untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengetahui pasti bahwa Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1, belum tentu Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1 angkatan 1, ya. Jadi kapan kita mengetahui apakah kita masuk dalam kategori 1 angkatan 1? Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Yang pertama, konfirmasi kesediaan, di mana kita diminta untuk mengisi biodata, ya. Untuk konfirmasi kesediaan ini kita diminta untuk menjawab apakah kita benar bersedia untuk mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan ini, ya. Jika kita sudah melakukan konfirmasi kesediaan, maka setelah konfirmasi kesediaan dan juga setelah kita mengisi biodata diri kita akan dibagi dalam dua angkatan, ya. Ini khusus kategori 1, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk kategori 1 diperuntukkan bagi guru-guru yang TMT-nya di bawah tahun 2015, ya. Intinya di bawah tahun 2015 TMT-nya, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1, ya, yang pelaksanaan PPG-nya selama 3 bulan, ya.
Jadi perbedaan dari kategori 1 dan kategori 2 yaitu terletak pada lamanya masa perkuliahan PPG. Jadi untuk yang kategori 1 3 bulan masa perkuliahannya, sedangkan untuk kategori 2 yaitu TMT-nya sampai dengan Januari 2019, lama pelaksanaan perkuliahan PPG-nya yaitu 1 semester atau 6 bulan ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya apakah Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1 atau kategori 2, Bapak dan Ibu bisa perhatikan TMT Bapak dan Ibu sekalian di akun SIP PKB ataupun di Dapodiknya ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan jika TMT di bawah 2015 maka masuk dalam kategori 1, dan di mana kategori 1 ini nantinya akan dibagi dalam 2 angkatan. Jadi pelaksanaan PPG-nya dibagi dalam 2 angkatan. Jadi jika Bapak dan Ibu masuk dalam angkatan pertama, maka pelaksanaan PPG-nya lebih dahulu dari angkatan kedua ya. Oke, yang ketiga yaitu prajabatan model baru ya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan PPG prajabatan yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya hingga tanggal 30 Juni 2022 ya. Oke, sekian saja informasi dan pembahasan yang bisa saya bagikan terkait tentang pembagian ataupun pengkategorian peserta calon mahasiswa PPG untuk tahun 2022 ini, dan juga angkatan untuk kategori 1 di bawah TMT di bawah 2015 ya. Jadi intinya bahwa setelah Bapak dan Ibu mengisi konfirmasi kesediaan dan juga mengisi data diri, barulah Bapak dan Ibu bisa mengetahui apakah Bapak dan Ibu masuk dalam kategori 1 angkatan 1 ataukah kategori 1 angkatan 2 ya. Oke, semoga informasi ini dapat mencerahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu guru dalam media sosial. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.